Baik Ustadz, saya mulai ya Ustadz ya. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Baik para jamaah sekalian, sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa bergabung kembali bersama kita Badan Dakwah Islam PT Donggi Semarang LNG dalam kajian bulanan. Insya Allah untuk kajian kali ini akan diisi oleh Ustadz Dr. Musa Faat dari ini MA dengan tema Adakah Surga untuk yang pendosa. Seperti biasa, insya Allah mungkin kalau Ustadz berkenan, kajian ini akan berlangsung kurang lebih materinya 1 jam. Kemudian kalau ada tanya jawab, Ustadz punya waktu, boleh mungkin sekitar setengah jam Ustadz ya, kalau berkenan. Kemudian selama kajian berlangsung, dimohon agar posisi speaker dari para jamaah dalam keadaan mute, agar kita semua bisa fokus mendengarkan suara dari Ustadz. Kemudian khusus untuk jamaah ahwat, kami mohon mungkin untuk tidak perlu membuka videonya. Kemudian setelah materi selesai, nanti panitia akan memberikan kesempatan bagi jamaah untuk bertanya, bisa raise hand atau juga bisa melalui chat. Baik Ustadz, karena waktunya juga sudah jam 12.33 di jam saya, mungkin untuk waktunya kami persilakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kenikmatan Allah, atas kemudahan yang Allah berikan, atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Majelis ilmu agama. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan amalan yang mulia ini benar-benar ikhlas, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini, menjadikan pahala amalan ini agung dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah yang bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang mulia dan bahagia baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Tidak lupa jemaah sekalian, semoga selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang perintah-perintahnya selalu kita taati, kabar-kabarnya selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat dan salam tersebut juga
tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang adakah surga untuk diriku yang pendosa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai manusia tidak mungkin luput dari dosa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyabdakan, "Kullu bani Adam khata." Semua anak Adam itu banyak dosanya. Semua anak Adam itu banyak salahnya. Ini menunjukkan bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang banyak dosanya. Karena memang itulah fitrah manusia. Mungkin ada orang yang terlihat dosanya sedikit atau jarang melakukan perbuatan dosa. Yakinlah bahwa dia juga banyak dosa. Kita tidak melihatnya saja. Kalau kita benar-benar tahu perbuatan-perbuatan dosanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, tentunya orang tersebut banyak melakukan perbuatan dosa. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menjadi penting dan sangat penting bagi kita untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semuanya adalah orang-orang yang banyak dosanya. Mudah-mudahan dengan banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita merasa dosa kita sedikit. Jangan sampai kita merasa dosa kita sedikit. Jangan sampai kita merasa kita suci. Kita banyak dosa. Coba perhatikan dosa yang dilakukan oleh mata kita. Apalagi di zaman kita ini. Zaman gadget. Kita selalu melihat gadget. Kita melihat YouTube. Kita melihat FB. Kita melihat media-media sosial. Berseliweran di media-media sosial tersebut hal-hal yang sebenarnya tidak boleh kita lihat. Coba hitung berapa kali mata kita bermaksiat setiap harinya. Coba kita merenung sebelum tidur malam. Dari mulai awal hari sampai akhir hari, berapa kali mata kita bermaksiat. Itu baru mata kita. Belum lisan kita. Belum telinga kita. Belum anggota badan kita yang lain. Makanya jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita merasa sedikit dosa. Kita semuanya adalah orang-orang yang banyak dosanya. Merasa banyak dosa, ini bisa sangat bermanfaat bagi kita. Apabila kita bisa menggunakannya atau mengarahkannya kepada kebaikan. Apabila kita bisa mengontrolnya. Dengan kita merasa banyak dosa, kita merasa butuh untuk meminta ampun kepada Allah. Dengan kita merasa banyak dosa, kita merasa sangat membutuhkan amal-amal kebaikan. Dengan kita banyak merasa banyak dosa, kita tidak takabur, kita tidak sombong. Ini termasuk di antara manfaat-manfaat dari merasa banyak dosa. Makanya jangan dihilangkan perasaan ini, tapi juga jangan keterlaluan sehingga menjadikan kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari kata-kata adakah surga untuk diriku yang pendosa, ada makna yang tersirat, yaitu harapan untuk masuk surga. Meskipun kita banyak dosa, kita masih punya harapan untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya ini adalah sesuatu yang positif. Karena ini sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam syariat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Cepat-cepatlah kalian untuk menuju ampunan dari Rabb kalian dan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berlomba-lomba agar kita mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berharap masuk surga itu selaras dengan ayat ini. Ini di surat Al-Imran 133. Di surat Al-Hadid ayat 21 hampir sama. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Rabb kalian dan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doanya, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ini di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga. Aku memohon kepadamu ya Allah surga dan amalan-amalan atau ucapan-ucapan yang bisa mendekatkanku ke surga. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka. Dan amalan-amalan atau ucapan-ucapan yang mendekatkan aku kepadanya. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa berharap masuk surga itu sesuatu yang positif. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mengapa surga pantas untuk dijadikan sebagai harapan kita semuanya? Karena memang surga ini sesuatu yang sangat istimewa. Surga sesuatu yang sangat istimewa. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada nikmat surga. Ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara nikmat tersebut adalah nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadits qudsi tentang surga. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khattara 'ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia. Tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia. Dia di atas khayalan manusia. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran disebutkan, وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Di dalam surga tersebut, ada apapun yang diinginkan oleh jiwa, dan ada apapun yang disenangi oleh mata. Dan kalian semuanya akan kekal selama-lamanya tanpa batas waktu. Kalian akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Subhanallah.
nikmat yang seperti itu kita rasakan dalam waktu yang tidak ada batasnya. Sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Hanya untuk kalian di dalam surga tersebut apapun yang diinginkan oleh jiwa kalian, dan hanya untuk kalian di surga itu apapun yang kalian minta. Ini di surat Fussilat ayat 3, ayat 31. Coba lihat di surat Yasin mulai ayat 55 sampai 58. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa besarnya dan istimewanya kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya ahli surga pada hari ini benar-benar dalam kesibukan yang membahagiakan mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Mereka bersama istri-istri mereka bersenang-senang di bawah naungan dan di atas dipan-dipan. Mereka duduk-duduk. Bayangkan ya, suami istri dan istrinya banyak. Bidadari-bidadari surga menjadi istri-istrinya kaum mukminin. Mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang benar-benar menyibukkan mereka dan membahagiakan mereka. Kemudian Allah katakan, lahum fiha fakihah wa lahum ma yadda'un. Hanya untuk mereka di dalam surga tersebut buah-buahan. Dan hanya untuk mereka apapun yang mereka minta. Apapun yang mereka minta, datang. Allah berikan. Salamun qawlan min rabbir rahim. Mereka mendapatkan salam dari Rabb mereka yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Coba kita baca di surat Al-Waqiah ayat 17 sampai 26. Ayat 17 sampai 26, bahkan di ayat-ayat setelahnya masih menjelaskan tentang kenikmatan surga. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Ada anak-anak yang diciptakan sebagai anak untuk selama-lamanya. Jadi di surga nanti ada anak-anak yang memang mereka diciptakan sebagai anak-anak. Dan mereka menjadi anak-anak selama-lamanya. Mereka mengitari penduduk surga. Menjadi pelayan-pelayan penduduk surga. Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Mereka membawa gelas. Mereka juga membawa ceret. Mereka juga membawa tempat minuman yang istimewa. Yang di dalamnya ada khamernya. Di dalamnya ada khamr yang mereka ambil dari sungai-sungai di surga. La yusadda'una anha wa la yunsifun. Khamr-khamr tersebut tidak menjadikan kepala mereka pening dan tidak menjadikan mereka mabuk. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Mereka juga diberikan buah-buahan yang mereka bisa memilih-milihnya. Silahkan pilih buah-buahan yang diinginkan. Subhanallah. Walahmi tairin mimma yashtahun. Mereka juga akan diberikan daging. Mereka akan diberikan daging burung yang sangat mereka sukai. Wahurun 'ain. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, dan mereka diberikan bidadari yang matanya lebar-lebar. Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Bidadari tersebut seperti mutiara yang tersimpan dengan baik. Jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai bentuk pahala karena amalan-amalan kebaikan yang pernah mereka lakukan.
La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima. Di dalam surga tersebut mereka tidak mendengar kata-kata yang melalaikan dan juga kata-kata yang buruk. Illa qilan salaman salam. Kecuali ucapan-ucapan yang baik, salaman salama. Ucapan-ucapan yang indah-indah. Ucapan-ucapan yang bersahabat. Ucapan-ucapan yang menenangkan hati. Coba bayangkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan surga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Dan untuk selama-lamanya. Tidak ada yang tua di surga. Tidak ada kekhawatiran menjadi tua di surga. Mereka berada di umur antara 30-33 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yadkhulu ahlul jannatil jannah jurdan murdan mukahhalin. Ahli surga nantinya ketika masuk surga, keadaan mereka sangat-sangat bagus sekali. Disebutkan di sini jurdan. Jadi termasuk di antara sifat indahnya ahli surga, mereka tidak punya bulu di badannya. Ya, maksudnya ya selain di rambut ya. Bulu-bulu di tangan tidak ada. Bulu-bulu di kaki tidak ada. Mereka benar-benar bersih. Murdan, mereka tidak berjenggot. Ya, penduduk surga nanti tidak berjenggot. Mukahhalin, dan mereka juga ya seakan-akan ya bercela. Padahal mereka tidak bercela ya, tapi ada warna hitam di garis matanya. Mukahhal. Inilah penduduk surga. Abna 30 atau 33 sana. Umur mereka 30 tahun atau 33 tahun. Dan seperti itu selama-lamanya. Subhanallah. Kalau kita di dunia ya, umur kita 30 kita sudah menghitung-hitung waktu. Nanti saya akan tua. Nanti ketampanan saya akan pudar. Kecantikan saya akan hilang. Kekuatan saya akan menjadi lemah. Nanti ketika tua saya akan banyak penyakit. Ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Di surga tidak ada. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan nikmat yang paling dicintai oleh ahli surga. Nikmat yang tertinggi untuk ahli surga adalah nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla." Setelah Allah membuka hijabnya dan bisa dilihat oleh ahli surga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mereka tidaklah diberikan nikmat yang lebih mereka cintai melebihi nikmat melihat kepada Rabb mereka Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harusnya surga yang sangat luar biasa ini menjadi target utama kita dalam kehidupan dunia ini. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan agar kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya di dunia ini agar kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Berikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka nantinya surga Allah Subhanahu wa taala tajri min tahtihal anhar, yang di bawah mereka ada sungai-sungai yang mengalir. Di bawah surga tersebut ada sungai-sungai yang mengalir. Di sini jelas ya,
Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kaum muslimin semangat untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh agar mereka mendapatkan surga. Karena kenikmatan ini dari Allah Subhanahu wa taala dan ini sangat istimewa sekali. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Kita yang banyak dosa, apakah masih bisa mendapatkan nikmat surga? Begitu pula dengan orang-orang yang banyak kemaksiatan. Kelihatan. Para pendosa, para ahli maksiat, para fujjar, orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik. Bahkan yang lebih buruk dari mereka, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang-orang yang di luar Islam. Apakah mereka masih bisa mendapatkan nikmat surga? Jawabannya, para pendosa terbagi menjadi dua. Mereka yang mati dalam keadaan kufur, mereka tidak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun mereka yang mati dalam keadaan Islam, di mata Allah dia benar-benar Islam, maka mereka masih bisa mendapatkan surga Allah. Bisa jadi mereka langsung masuk surga. Bisa jadi mereka harus dibersihkan dulu dengan azab Allah Subhanahu wa taala di neraka. Sampai dia bersih baru dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selama seseorang masih muslim di mata Allah Subhanahu wa taala, dia berada di atas agama Islam, apapun keadaannya, maka dia pasti masuk surga. Maka dia pasti masuk surga. Ya. Namun kapan masuk surganya? Apakah langsung? Ataukah dicuci dulu di neraka dengan api neraka? Ada yang langsung, ada yang disiksa untuk sementara di surga Allah, di neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai ada yang meremehkan neraka. Jangan sampai ada yang berpikiran kan disiksa sementara, Ustaz. Disiksa sementara. Nantinya juga dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang berpikir seperti ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Satu hari di neraka itu seperti 50.000 tahun. Untuk bisa bayangkan, kalau disiksa sehari saja di neraka, na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. 50.000 tahun, bagaimana kita bisa tahan? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan kepada kita siksa ahli neraka yang paling ringan. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ahwanu ahlin nar adzaban Abu Talib. Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Talib. Bagaimana siksa Abu Talib ini? Abu Talib ini paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dalam keadaan kafir, padahal selama hidupnya Abu Talib ini membela dan melindungi dakwah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga akhirnya beliau mendapatkan syafaat. Tapi syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mengentaskan dia dari siksa neraka, hanya bisa menjadikan dia orang yang paling ringan siksanya di neraka. Apa siksanya? Rasulullah mengatakan, wa huwa munta'ilun
bina'alaini yaghli minhuma dimaghu. Abu Talib ini memakai dua sandal. Memakai dua sandal. Tapi karena dua sandalnya itulah otaknya mendidih. Na'udzubillah. Sandalnya dari api. Dia disiksa dengan sandal itu. Dia memakai sandal dari api yang menjadikan otaknya mendidih. Padahal jarak antara kaki sampai otak itu jauh, ya, lumayan jauh. Tapi lihat, karena sandalnya otaknya mendidih. Dalam hadis yang lain disebutkan, inna ahwana ahlin nari adzaban man lahu na'lan wa syirakani min nar. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah orang yang dia punya dua sandal yang terbuat dari api. Yaghli minhuma dimaghu. Dua sandalnya itu menjadikan otaknya mendidih. Kama yaghlil mirjal. Seperti mendidihnya tempat masak. Seperti mendidihnya tungku. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu adzaba. Dia melihat tidak ada orang yang lebih berat siksanya daripada dia. Ini Abu Talib, ya. Padahal dia paling ringan siksanya. Dia merasa tidak ada orang yang lebih berat siksanya daripada dia. Padahal itu masih paling ringan. Makanya Rasulullah mengatakan, wa innahu la ahwanuhum adzaba. Padahal dia adalah orang yang paling ringan siksanya. Yang lebih dahsyat lagi adalah sabda beliau yang mengatakan, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah la rajul tudau fi akhmasi qadamaihi jamrah. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah seseorang yang di pucuk jari kakinya ada bara api. Hanya bara api, belum apinya. Di pucuk jari kakinya ada bara api. Yaghli minha dimaghu. Tapi dengan bara api itu otaknya mendidih. Subhanallah. Ini baru bara api, bagaimana dengan apinya? Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain bahwa api yang ada di dunia ini itu baru 1/70 api neraka. Baru 1/70 api neraka. Api di dunia ini sepanas apapun api itu baru 1/70-nya api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan meremehkan masalah neraka. Jangan katakan, sudahlah tidak masalah. Aku melakukan kemaksiatan, yang penting aku masih Islam. Karena nantinya juga aku akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Jangan remehkan neraka. Di neraka satu harinya 50.000 tahun, dan di neraka azab yang paling ringan saja bisa mendidihkan otak. Na'udzubillah min dzalik, bagaimana azab yang lebih dari itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dosa ini bertingkat-tingkat. Ada yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ada yang menjadikan seseorang fasik. Ada yang dosa kecil. Yang harus kita waspadai adalah dosa besar dan dosa-dosa yang bisa mengeluarkan kita dari keislaman kita.
dosa-dosa besar, ya, mari kita jauhi semuanya. Kalau kita jauhi dosa-dosa besar, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kecil kita. Sedangkan dosa yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Ini sangat membahayakan sekali. Kalau kita meninggal dalam keadaan kita belum bertobat dari dosa-dosa yang bisa mengeluarkan kita dari keislaman kita, maka na'udzubillah min dzalik, kita diharamkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan masuk ke surga untuk selama-lamanya. Sebaik apapun akhlak kita kepada orang lain. Sebanyak apapun sedekah kita kepada orang lain. Kalau kita melakukan dosa yang bisa mengeluarkan kita dari keislaman dan akhirnya kita mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa tersebut, na'udzubillah min dzalik, kita tidak akan mendapatkan sedikit pun dari nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya contohkan misalnya kesyirikan. Kesyirikan ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengampuninya dan Allah akan menghapuskan semua pahala kebaikan kita. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hatilah dengan kesyirikan. Meminta kepada ahli kubur, meminta kepada jin, meminta kepada penghuni laut, penjaga gunung, ya. Ini adalah kesyirikan-kesyirikan. Kemudian meninggalkan sholat wajib. Sampai tidak pernah sholat sama sekali. Meninggalkan sholat wajib, semuanya ditinggalkan. Tidak pernah sholat sama sekali. Ini juga mengeluarkan seseorang dari keislaman. Mengingkari kewajiban sholat 5 waktu. Ini bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Membenarkan agama lain. Agama lain dikatakan itu baik juga, itu benar juga. Itu juga jalan menuju surga Allah. Keyakinan seperti ini jamaah sekalian adalah keyakinan yang membatalkan keislaman seseorang. Meyakini ada aturan yang lebih baik daripada aturan Islam. Ini juga dosa yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Membenci syariat Islam. Melakukan sihir. Mengejek syariat Islam. Meyakini ada orang yang boleh keluar dari syariat-syariat Islam, mengingkari ada bagian dari Al-Quran, ya, yang tidak mengingkari bagian dari Al-Quran bahwa itu dari Al-Quran, ya, meragukan sebagian dari Al-Quran, ini mungkin bukan dari Al-Quran. Ini menjadikan seseorang kufur. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa yang mengingkari satu huruf pun dari Al-Quran, dia kufur. Keluar dari Islam. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, kita sangat penting mempelajari dosa-dosa yang bisa membatalkan keislaman kita. Agar kita benar-benar bisa menghindarinya. Na'udzubillahi min dzalik, kalau misalnya kita di mata Allah Subhanahu wa taala keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya bisa jadi orang kelihatannya Islam, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala dia sebenarnya bukan muslim. Ini sangat membahayakan. Makanya ya mempelajari tauhid, mempelajari syirik, mempelajari pembatal-pembatal keislaman ini sangat penting bagi keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana apabila seorang pendosa ingin masuk surga tanpa disiksa dahulu? Siapa yang tidak ingin seperti ini? Kita semuanya melakukan banyak dosa, ya, dan kita semuanya ingin agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya tanpa disiksa dahulu. Apabila kita ingin demikian, yang pertama, banyaklah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang pernah melakukan dosa-dosa besar,
bagi yang pernah melakukan kesyirikan, yang pernah melakukan kemunafikan, yang pernah murtad, na'udzubillah, yang pernah berzina, membunuh orang lain, mencuri, mabuk-mabukan, ya. Kalian apabila mau bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Di dalam surat Az-Zumar ayat 53 sampai 58. Renungi ayat-ayat ini dengan baik. Baca terjemahannya saja sudah menyentuh hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas kepada diri mereka. Ya. Jadi terlalu banyak melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian semuanya kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan, dengan istighfar dan taubat. Wa aslimulah. Serahkanlah diri kalian kepada Allah, tunduklah kalian kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Min qabli ayyatiyakumul adzab thumma la tunsarun. Sebelum azab mendatangi kalian, kemudian kalian tidak ditolong oleh siapapun. Tidak ada yang bisa menolong kalian. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Dan ikutilah Al-Quran, sesuatu yang paling baik yang diturunkan kepada kalian. Min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtah wa antum la tash'urun. Sebelum datang azab kepada kalian secara tiba-tiba, sedangkan kalian tidak merasakannya atau tidak sadari. Ya, bisa-bisa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab kepada pendosa dengan tiba-tiba, tanpa ada proses apapun yang terlihat. Antaqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Au taqula hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Ya. Ini ungkapan-ungkapan penyesalan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan di sini agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-ngolok agama Allah. Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberikan petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ya, ini penyesalan-penyesalan seperti ini sudah tidak ada gunanya lagi. Makanya sebelum datang penyesalan tersebut, Allah sudah peringatkan. Ya, Allah sudah peringatkan, jangan sampai nanti kita menjadi orang yang seperti itu. Karena penyesalan setelah kehidupan itu tidak bermanfaat sama sekali. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un."
sampai ketika datang kepada salah seorang dari mereka kematian, sampai ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, qala rabbirji'un. Dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa melakukan amal saleh yang dulunya aku tinggalkan. Sekarang sudah datang kematian. Ada kata-kata seperti ini? Kalla. Jawabannya, tidak mungkin sama sekali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itulah kalimat yang nanti akan dikatakan oleh orang-orang yang belum bertaubat ketika sudah datang kematian. Jangan sampai jamaah sekalian kita mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Seandainya aku melakukan kebaikan untuk kehidupan yang hakiki ini, yaitu kehidupan akhirat. Ya jangan sampai kita menyesal di akhirat. Sebelum penyesalan itu terjadi, dari sekarang banyaklah beristighfar dan banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan keburukan-keburukan, lakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Dan memperbanyak istighfar ini banyak sekali manfaatnya bagi kita. Bahkan bermanfaat bagi dunia kita. Bukankah istighfar itu bisa memudahkan harta kita? Bisa melapangkan harta kita? Allah katakan hal tersebut di dalam surat Nuh. Ya, coba lihat ya dan pahami apa yang dikatakan Nabi Nuh kepada umatnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh mengatakan, maka aku pun mengatakan kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Rabb kalian itu, maka Allah akan turunkan kepada kalian hujan. Hujan bukan hujan yang gerimis-gerimis, tidak. Hujan yang lebat, hujan yang banyak. Wa yumdidukum bi amwal. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian harta yang melimpah. Allah akan memberikan kepada kalian harta yang banyak. Wa banin, juga keturunan yang banyak. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Allah akan jadikan untuk kalian taman-taman. Allah juga akan jadikan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir. Ini menunjukkan bahwa istighfar jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah bisa berpengaruh baik juga terhadap dunia kita. Ya, walaupun ketika beristighfar harapan kita adalah agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga boleh ya, misalnya menjadikan masalah duniawi seperti ini sebagai penyemangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sebutkan hal ini di dalam Al-Qur'an. Tapi jangan sampai ini menjadi tujuan utama. Tujuan utama kita adalah mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan ini ya agar Allah melapangkan harta kita sebagai tujuan sampingan saja. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, agar kita bisa masuk surga walaupun kita banyak dosa, adalah dengan berusaha mendapatkan syafaat. Berusahalah untuk mendapatkan syafaat. Ya, baik dari Nabi kita ataupun dari yang lainnya. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat, maka lakukan sebab-sebabnya. Lakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan syafaat. Contohnya misalnya, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Ini menunjukkan ya, mempelajari tauhid yang benar itu bagaimana, itu sangat penting. Karena ini bisa mendatangkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling pantas dengan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, benar-benar tulus dari hatinya, ikhlas dari hatinya. Orang yang mengatakan la ilaha illallah dari hatinya adalah orang yang mentauhidkan Allah. Mentauhidkan dengan lisannya, dengan hatinya, dengan perbuatannya. Itulah orang yang ikhlas dalam ikrarnya la ilaha illallah. Dan apabila kita menjadi orang yang seperti ini, kita akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang kedua, berdoa setelah adzan. Dengan doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Dengan doa ini kita bisa mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca doa ini ketika mendengar adzan, beliau katakan halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Di antara sebab syafaat, mencari teman yang saleh dan berteman baik dengan dia. Berteman baik dengan orang-orang yang saleh. Ini bisa mendatangkan syafaat. Di hari kiamat nanti, ketika orang-orang saleh masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Nabi kita ya, ada di Sahih Muslim, hadis nomor 302. Saya tidak sampaikan bahasa Arabnya karena terbatasnya waktu. Pada hari kiamat nanti, setelah orang-orang saleh ini masuk ke surga, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana teman-teman kita? Kok banyak teman-teman kita yang nggak ada ini? Akhirnya mereka dikabari bahwa teman-temannya tersebut di neraka. Akhirnya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa menjemput teman-teman mereka di neraka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang yang bisa masuk neraka, tapi badan mereka terlindungi dari panasnya api neraka. Sehingga mereka akhirnya mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal. Kata-katanya seperti itu. Mereka mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Para malaikat nantinya memberikan syafaat. Nabi-nabi memberikan syafaat. Kaum mukminin memberikan syafaat. Dengan syafaat tersebut akhirnya mereka dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab syafaat, sebab mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah banyak bersolawat untuk beliau. Di dalam hadis yang dikatakan oleh Syekh Albani hasan li ghairi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata." Orang yang paling pantas denganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersolawatnya untukku. Kemudian membaca Al-Quran dan banyak berpuasa. Ya, ini juga amalan yang bisa memberikan syafaat. Nanti amalan-amalan Al-Quran, membaca Al-Quran, amalan berpuasa, itu akan menjadi pemberi syafaat untuk kita di hari kiamat. Kemudian banyak bersujud, ya, banyak bersujud. Ini juga bisa memberi syafaat, ya. Amalan ini bisa memberi syafaat. Maksud banyak bersujud adalah banyak sholat, ya. Orang yang banyak sholat itu nanti akan mendapatkan syafaat. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yaqulul khadim alaka hajah.
Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa mengatakan kepada pembantunya, apakah ada sesuatu yang engkau butuhkan? Ya, engkau membutuhkan apa? Sampai-sampai pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada pembantunya, ma hajatuk? Apa kebutuhanmu? Pembantu tersebut mengatakan, hajati an tashfa'ali yaumal qiyamah. Kebutuhanku adalah engkau memberi syafaat untukku pada hari kiamat nanti. Ini yang diminta oleh pembantu itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa man dallaka ala hadza? Siapa yang memberikanmu petunjuk untuk melakukan seperti ini? Maksudnya siapa yang menyuruhmu untuk meminta syafaat? Man dallaka ala hadza? Siapa yang memberikanmu petunjuk untuk melakukan mengajukan permintaan ini? Maka orang tersebut mengatakan, Rabbi, Rabbku yang mengarahkanku untuk melakukan ini. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, immala fa'inni bikathratis sujud. Jagalah permintaan ini, tapi bantu aku untuk melakukan hal tersebut, ya, untuk memberikan syafaat dengan banyaknya sujudmu. Maksudnya kalau engkau memperbanyak sujud, engkau melakukan sholat yang banyak, maka engkau akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lakukanlah hal-hal yang bisa mendatangkan syafaat bagi kita. Semoga ya nantinya Allah Subhanahu wa taala langsung memasukkan kita ke dalam surganya dengan syafaat tersebut. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara usaha kita agar bisa masuk surga dengan mulia tanpa harus disiksa dahulu di neraka adalah banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Faida sa'altumullah fas'aluhul firdausal a'la." Apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah surga firdaus yang paling tinggi itu. Ya, jadi ada perintah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta surga Allah Subhanahu wa taala, terutama surga firdaus. Begitu pula dalam hadis yang lain tadi saya sudah sebutkan, di antara doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya, intinya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan surganya dan bisa melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada surga itu. Kemudian yang keempat yang harusnya kita lakukan agar kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa disiksa adalah banyak melakukan amal saleh. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal saleh, amal-amal kebaikan itu bisa menghapuskan amal-amal keburukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iringilah amal-amal keburukan dengan amal-amal kebaikan. Sehingga amal-amal kebaikan yang dilakukan setelah amal-amal keburukan itu bisa menghapuskan dosa-dosa dari amal-amal keburukan. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, berhijrahlah. Berhijrahlah ini maksudnya adalah bagi mereka yang fasik, bagi mereka yang ya terang-terangan melakukan dosa, bagi mereka yang kesehariannya sengaja melakukan banyak dosa. Ya, ada orang-orang yang memang sengaja melakukan dosa-dosa, bergelimang dengan kemaksiatan. Ada orang-orang yang sebenarnya tidak ingin melakukan kemaksiatan, tapi karena lingkungan, ya, media sosial yang sekarang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan manusia, akhirnya dia banyak melakukan keburukan.
Ada orang-orang yang memang dia menjadi pelopor keburukan atau bergelimang dengan keburukan. Bagi orang-orang yang seperti ini, kita katakan berhijrahlah kalian. Dan hijrah itu mencakup hijrah meninggalkan tempat yang buruk dan hijrah meninggalkan amal yang buruk. Tinggalkan lingkungan-lingkungan yang buruk. Gantilah dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Tinggalkan amal-amal yang buruk, gantilah dengan amal-amal yang baik. Insya Allah dengan demikian ya kehidupan kita akan menjadi lebih baik, lebih mulia, lebih bahagia, ya, dan lebih tentram, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz atas materinya. Mungkin kita di saya sebenarnya sudah ada 3 pertanyaan Ustaz yang dari chat ya Ustaz. Tapi mungkin kita kasih kesempatan bagi jamaah yang mungkin ingin bertanya langsung dulu. Silakan. Ada. Ngajian dulu Bang. Balik kemana? Oke Ustaz, mungkin sambil menunggu kalau memang belum ada yang raise hand, saya coba bacakan dulu pertanyaan dari chat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah seorang istri yang telah melakukan zina tanpa sepengetahuan suaminya dan dia telah bertobat, mengakui semua salah dan dosanya di depan Allah Azza wa Jalla, tetapi dia tidak jujur kepada suaminya, apakah istri tersebut dianggap berdusta kepada suami? Salah satu pintu surga seorang istri adalah mengabdi kepada suaminya. Bagaimanakah atas hal ini Pak Ustadz? Apakah selamanya istri tersebut tidak bisa meraih surga dari pintu mengabdi kepada suaminya? Jazakallahu khair Pak Ustadz. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila kita melakukan dosa besar dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah untuk menutupnya terus-menerus. Ya, berusahalah untuk menutupinya terus-menerus. Jangan diceritakan kepada orang lain. Jangan disebarkan. Tapi kita taubat kepada Allah. Banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau suami bertanya kepadanya? Maka jawablah dengan jawaban-jawaban yang tidak ada bohongnya, ya. Tidak ada bohongnya, tapi difahami oleh suami dengan pemahaman bahwa kita tidak pernah melakukannya. Atau kalau misalnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita dipaksa oleh suami, tapi kalau ternyata kita benar-benar melakukannya, maka suami akan menceraikan kita ya sebagai istri, maka di sini wallahu taala alam, ana melihat boleh berbohong untuk menjaga tali suci pernikahan. Ini termasuk di antara berbohong yang dibolehkan di antara suami istri. Karena tujuannya adalah untuk menjaga tali pernikahan. Ini bagi mereka yang sudah bertaubat ya. Memang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ditanya oleh suami, maka tujuannya adalah untuk menjaga tali suci pernikahan. Maka yang seperti ini wallahu taala alam masih dibolehkan. Adapun kalau dia berbohong hanya untuk menutupi keburukannya saja dan dia ingin melakukannya lagi, maka bohong yang seperti itu jelas ya merupakan perbuatan dosa. Karena ya dia menutupinya untuk tujuan yang buruk. Untuk tujuan yang buruk. Dia punya niatan untuk mengulangi perbuatan buruknya lagi. Berbeda dengan orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat, ya, dia ingin memperbaiki keadaan. Dosanya ingin dia tinggalkan, benar-benar tinggalkan. Tidak ada niat untuk melakukannya lagi. Dan dia ingin tetap menjaga tali suci pernikahannya. Kalau dia bisa tauriyah, ya, bisa tauriyah. Tauriyah itu mengatakan kata-kata yang maknanya ambigu, ya, maknanya lebih dari satu,
lebih dari satu kemungkinan difahami oleh itu sesuai dengan keadaan istri, ya, dan difahami oleh suami dengan pemahaman yang berbeda dengan apa yang dimaksud oleh istri, ya. Misalnya, kamu pernah berzina, Mas, masa orang seperti saya berzina? Ini kata-kata yang tidak mengandung dusta, tapi akan difahami oleh lawan bicara pemahaman yang tidak sama dengan yang diinginkan oleh yang mengatakannya. Ini tauriah. Kalau masih bisa seperti ini, maka ini yang harus menjadi pilihan. Tapi kalau misalnya sudah terpaksa harus berdusta karena ingin menjaga tali suci pernikahan dan dia sudah benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niat sedikit pun untuk mengulanginya lagi, maka saya melihat yang seperti ini masuk dalam keumuman bolehnya berbohong antara suami istri untuk meningkatkan rasa kecintaan, ya, di antara keduanya. Wallahu taala alam. Ya. Kemudian tadi Ustadz pertanyaannya, apakah selamanya istri tersebut tidak bisa meraih surga dari pintu mengabdi kepada suaminya? Tidak. Ini kan tadi sudah dikatakan seperti itu dibolehkan, ya. Seperti itu dibolehkan kalau memang keadaannya seperti tadi. Dia sudah benar-benar bertobat kepada Allah, ingin memperbaiki agamanya, ingin memperbaiki, ingin menjaga tali pernikahannya, ya. Maka yang seperti itu dibolehkan. Kalau dibolehkan berarti itu bukan termasuk tindakan menzalimi suaminya, ya, tidak termasuk tindakan menzalimi suaminya, sehingga kalau dia berkhidmah kepada suaminya, ya, maka insya Allah, ya, itu merupakan pintu yang sangat istimewa bagi dia untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah taala. Amin. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Ustaz, pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah benar orang yang berhutang tidak akan masuk surga? Bagaimanakah caranya melunasi hutang kepada orang lain yang kita sudah tidak tahu di mana mereka berada? Baik, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, tidak benar ya kalau orang yang berhutang tidak akan masuk surga. Yang ada bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak mau menyolati orang yang berhutang, ya. Kemudian ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa orang yang hutangnya belum dilunasi dan dia mati, maka ruhnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti dia akan selamanya di neraka, ya. Bukan berarti dia akan selamanya di neraka, ya. Dosa tidak melunasi hutang, ya. Ini tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Dan nantinya ketika di akhirat, ya, seseorang benar-benar belum melunasi hutangnya, maka akan diambil kebaikan dari dia. Diambil pahala kebaikan dia untuk melunasi hutang tersebut. Karena itu hak dari saudaranya. Jadi hak tersebut akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di hari akhir nanti, ya, ketika dihisab, maka apabila dia masih berhutang, maka kalau dia punya kebaikan, kebaikannya akan diambil, diberikan kepada orang yang memberikan piutang kepada dia. Kalau dia tidak punya kebaikan lagi, maka akan diambilkan keburukan dari orang tersebut dan keburukan tersebut ditimpakan kepada dia. Menjadi keburukan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka berhati-hatilah dalam masalah hutang piutang ini. Wallahu taala a'lam. Baik, Ustaz. Ini sebenarnya masih ada 3 pertanyaan lagi di chat, Ustaz. Saya coba bacakan lagi, Ustaz. Pak Ustadz, ibu mertua saya hatinya kurang baik dan kadang sikapnya pun membuat kita kesal. Kami tidak satu rumah, hanya suka kesal aja mendengar keluhan-keluhannya agar diperhatikan. Apakah jika hati saya kesal terhadapnya, akan ada masalahnya juga untuk masuk surganya, Ustaz? Jazakallahu khair, Ustaz. Jazakallahu khair. Baik. Iya, kesal kepada seseorang apabila karena kezalimannya, maka ini sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar, itu manusiawi. Fitrah manusia memang seperti itu. Tapi ya
Jangan sampai kekesalan kita menjadikan kita menzalimi dia. Itu saja. Jangan sampai kekesalan kita kepada seseorang karena kezalimannya itu menjadikan kita menzalimi dia. Jaga haknya tetap ya. Tapi kekesalan kita kalau memang karena kezaliman dia, gangguan dia, maka itu sesuatu yang manusiawi, itu sesuatu yang wajar. Dan mertua itu kedudukannya tidak seperti orang tua. Ya. Mertua itu tidak seperti orang tua. Ya. Durhaka kepada mertua kedudukannya tidak seperti durhaka kepada orang tua. Ini harus dibedakan. Ya. Memang tidak boleh menzalimi mertua. Tidak boleh menzalimi mertua. Tapi kalau kita misalnya melakukan kezaliman kepada mertua, kedudukannya tidak seperti atau dosanya tidak seperti dosa melakukan durhaka kepada orang tua kita. Sama seperti ibu tiri atau bapak tiri. Itu kedudukannya tidak seperti bapak kandung atau ibu kandung. Kita itu masalah berbakti yang banyak keutamaannya ya dan sangat membahayakan apabila kita meninggalkannya. Itu berbakti kepada kedua orang tua kandung kita. Berbakti kepada kedua orang tua kandung kita. Adapun yang bukan orang tua kandung ya kedudukannya tidak seperti itu. Walaupun kita berbuat baik kepada orang lain, itu juga perbuatan yang mulia. Tapi tidak sederajat dengan berbakti kepada orang tua kandung. Berbakti kepada orang tua kandung itu sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Sebagaimana durhaka kepada orang tua kandung itu sangat buruk sekali di dalam Islam. Adapun kepada orang lain, ya maka kalau melakukan dosa, ya dosa. Kalau melakukan kebaikan, yang dapat pahala. Ya. Kalau kita hanya jengkel saja, ya, maka kalau kejengkelan tersebut karena kezaliman dia, insya Allah tidak ada masalah sama sekali. Itu sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Dan Islam itu tidak memerangi sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Tapi memang ya sebaiknya seseorang itu tidak menyimpan kejengkelan ya atau sakit hati kepada orang lain. Sebaiknya di dalam hati kita itu dibersihkan semuanya dari hal-hal yang seperti itu. Walaupun kita dizalimi orang, ya jangan sampai kita sakit hati kepada orang tersebut. Kenapa? Karena kalau kita menjaga sakit hati, yang sakit itu hati kita sendiri. Kalau kita menjaga sakit hati kita, maka akan lama sakitnya. Berbeda kalau kita maafkan, kita lupakan. Sakit hati kita akan hilang. Dan kita akan hidup dengan tentram, ya, hidup dengan tanpa beban sama sekali, ya. Ini termasuk di antara tips hidup bahagia. Jadilah orang yang mudah memaafkan. Jadilah orang yang mudah memaafkan. Karena dengan mudah memaafkan, kita akan lupa kesalahan-kesalahan orang lain kepada kita. Kita akan lupakan sakit hati kita sama sekali. Karena sebabnya sakit hati itu karena kita ingat kesalahan-kesalahan orang. Kalau kita sudah lupakan kesalahan-kesalahan orang, sakit hati itu akan hilang. Dan itu akan menjadikan hati kita semakin baik, ya, semakin sehat, semakin bahagia. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz. Berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan berteman dengan orang soleh itu seperti apa? Apakah kita harus menjadi muridnya atau kita harus mengikuti keseharian orang soleh tersebut? Nah, terima kasih, Ustaz. Iya, menjadikan teman. Kita semuanya tahu menjadikan teman itu bagaimana. Bergaul dengan dia, ya. Kalau misalnya teman tersebut melakukan kegiatan, kita nimbrung, ya. Kita mendekat dengan dia. Dia membutuhkan bantuan, kita bantu dia, ya. Kita ada masalah, kita curhat kepada dia. Ya, teman, ya. Kita tahu sahabat, ya. Hubungan persahabatan, hubungan pertemanan, ini kita jaga ya dengan orang-orang yang soleh.
Seperti misalnya kita tahu orang soleh tersebut sering sholat 5 waktu di masjid. Ya kita berusaha untuk sholat di masjid tersebut. Kemudian ngajak ngobrol, kalau misalnya ada kesempatan untuk ngobrol, ajak ngobrol dia, ya, mendekat kepada dia, ya, minta nasihat misalnya, atau minta masukan, ada masalah, kita minta pertimbangan kepada dia. Kalau dia terkena masalah, kita juga berusaha untuk membantu. Dia membutuhkan bantuan material, kita kalau bisa bantu dia, perhatikan kehidupan dia, perhatikan kebutuhan dia. Ini bergaul dengan baik dengan orang-orang yang saleh. Dan ini pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan kita. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang saleh, maka kita akan terpengaruh untuk menjadi saleh. Kalau kita berteman dengan orang-orang saleh, kita akan dijauhkan dari teman-teman yang taleh atau teman-teman yang tidak baik. Kalau kita berteman dengan teman-teman yang saleh ini, maka kita akan mulia di dunia, mulia di akhirat. Apalagi kalau kita bisa menjadikannya sebagai teman dekat. Termasuk di antara 7 golongan yang nantinya mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, di mana ketika itu matahari sangat didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tinggal 1 mil jaraknya, dan manusia ketika itu ya saking panasnya sampai mereka bermandikan keringat, benar-benar bermandikan keringat. Ada yang sampai keringatnya itu sampai di mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai di lututnya, ada yang keringatnya sampai di pusarnya, ada yang keringatnya sampai di dadanya, di pundaknya, bahkan sampai di hidungnya. Saking panasnya waktu itu. Dan satu harinya 50.000 tahun, ya bisa dibayangkan. Itu nanti ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, naungan istimewa. Mereka tidak merasakan panasnya matahari ketika itu. Di antara mereka warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Keduanya bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini menunjukkan ya betapa pentingnya kita mencari teman-teman soleh, menjadikan mereka sebagai teman-teman akrab kita. Karena pertemanan itu akan langgeng sampai di surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang saleh nantinya di hari akhir, ya, mereka rukun. Mereka tetap rukun, berbeda dengan orang-orang yang taleh, orang-orang yang ahli kemaksiatan. Pertemanannya, persahabatannya dibangun di atas kemaksiatan. Mereka akan saling bermusuhan di akhirat nanti. Mereka akan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kenapa kamu dulu selalu mengajak saya untuk melakukan keburukan? Kamu yang menjadikan saya berani melakukan keburukan. Ya, saling menyalahkan di antara mereka. Orang-orang yang saleh tidak demikian. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Ya ibadillah khaufun 'alaikumul yawma wa la antum tahzanun alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Ya. Intinya di situ orang-orang yang dulu saling mencintai pada hari ini, yaitu pada hari kiamat nanti, mereka akan menjadi saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi pertemanan antara orang-orang yang bertakwa yang dibangun di atas ketakwaan itu akan langgeng sampai di hari kiamat nanti. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, carilah teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, teman-teman yang bertakwa. Mudah-mudahan ya dengan adanya mereka kehidupan kita menjadi lebih dekat kepada kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Masih ada 3 lagi di chat, Ustaz. Baik, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana jika kita pernah berbuat zalim kepada seseorang di masa lampau, tapi dianya tidak tahu? Apakah tetap kita tutupi dengan bertobat kepada Allah atau harus minta maaf kepada orang tersebut, Ustaz? Baik. Ya, tadi ada
pertanyaan yang hampir sama dengan ini belum saya jawab juga ya. Tadi tentang ada orang yang berhutang, ya, kemudian hutangnya belum dibayar, sedangkan orangnya sudah tidak kita ketahui di mana. Ya, ini juga sama ya, hampir sama. Ini melakukan kezaliman. Ketika kita kecil, kita menzalimi dia, sampai sekarang orangnya masih hidup. Ya, bagaimana dengan pertanggungjawaban kita ketika kita melakukan kezaliman tersebut? Baik. Untuk yang pertama, yang tadi ya, yang hutang, apabila kita tahu nominal hutangnya, maka bersedekahlah atas nama orang tersebut. Bersedekahlah atas nama orang tersebut dengan nominal yang sama. Misalnya ya kita berhutang 1 juta ya. Sudah lama. Dan sekarang kita mau membayar, orangnya sudah tidak kita tahu lagi di mana tempatnya ya. Tidak bisa mencari info tentangnya sama sekali, maka bersedekahlah kepada fakir miskin atas nama orang tersebut. Bahkan kalau misalnya kita tidak tahu nama orangnya, ya kita bermaksud bersedekah untuk orang itu, dan Allah tahu siapa dia. Ya. Jadi 1 juta 1 juta. Sehingga nantinya di hari kiamat ya kita tidak dituntut lagi oleh orang tersebut. Karena kita sudah mengeluarkan hak orang tersebut untuk dia ketika di dunia. Tapi masalahnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kalau orang tersebut tiba-tiba datang setelah kita bersedekah untuknya, orang tersebut datang dan dia menuntut, apakah kita wajib memberinya 1 juta lagi? Apakah kita wajib mengeluarkan 1 juta lagi dari uang kita? Jawabannya iya. Ya. Dan sedekah yang tadi kita niatkan untuk dia otomatis akan ke kita karena itu menjadi uang kita. Ya. Jadi kalau dia menuntut padahal tadinya kita inginnya ya sedekah itu untuk dia, maka kita harus kasih 1 juta itu kepada dia karena itu hak dia. Tapi boleh ya kita misalnya merayu dia. Anak kemarin sudah keluarkan uang 1 juta untuk niat ya bersedekah untukmu. Niatnya bersedekah untukmu. Boleh tidak apakah antum misalnya mengizinkan? Kalau dia mengizinkan ya sudah. Berarti tidak ada hutang lagi. Tapi kalau dia mengatakan anak tidak mengizinkan itu. Anak sekarang sangat butuh uang dan kamu dulu pernah hutang 1 juta. Mana saya pengen 1 juta. Kalau dia memang tidak rela seperti itu ya harus kita kasih uang 1 juta dan sedekah tadi jadi amalan kita. Ya, sedekah tadi jadi amalan kita karena ternyata orangnya tidak rela. Baik. Untuk yang pertanyaan yang baru ini, orang yang menzalimi orang lain di waktu kecil, misalnya mencuri sesuatu ya atau merusakkan sesuatu yang dimiliki oleh orang tersebut. Kalau orang tersebut masih hidup ya, maka kita tidak bisa menutupinya. Karena itu antara kita dengan dia. Itu berkaitan dengan hak manusia. Yang berkaitan dengan hak manusia jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus meminta maaf kepada manusia itu. Seperti mencuri ya. Memang ya mencuri itu dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa pencurian kalau kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa pencurian tersebut. Tapi yang berkaitan dengan hak manusia kita harus serahkan lagi. Kita harus kembalikan. Jadi dalam pencurian itu ada 2 hak yang dilanggar. Ada hak Allah, ada hak manusia. Hak Allah itu berkaitan dengan Allah. Ketika kita minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi yang berkaitan dengan hak manusia, kita harus meminta ampunnya kepada manusia. Kita harus meminta maafnya kepada manusia. Kalau kita tidak meminta maaf kepada manusia, maka kita masih punya dosa. Bagian dosa kita masih ada. Sehingga
hakikatnya ketika kita melakukan pencurian, itu kita punya dua dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Karena ada dua hak yang kita langgar di situ. Hak Allah untuk ditaati. Allah melarang kita melakukan pencurian. Ternyata kita langgar larangan tersebut. Sehingga di sini kita melanggar hak Allah. Ketika kita mencuri, kita menzalimi orang lain dengan mengambil haknya. Di sini juga dosa. Maka dua dosa ini memerlukan solusi yang berbeda. Untuk dosa melanggar hak Allah, solusinya adalah bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dosa menzalimi orang lain, kita harus meminta maaf kepada orang lain tersebut, ya. Jadi kalau misalnya di waktu kecil pernah melakukan sesuatu yang menjadi tindakan kezaliman kita, ya kita datang kepada orangnya. Kita datang kepada orangnya, kita meminta untuk dihalalkan, meminta untuk dimaafkan. Kalau dia ternyata ya tidak mau memaafkan, bagaimana Ustaz? Kalau dia tidak mau memaafkan sama sekali, bagaimana Ustaz? Ya itu resiko. Resiko berbuat zalim kepada orang lain seperti itu. Ada kemungkinan kita tidak dimaafkan oleh dia. Dan nanti di akhirat akan dihisab. Akan dihisab. Dia akan mengambil hak dia dari kita. Ya. Kalau misalnya dia minta denda, ya, minta ganti rugi, dan kita tidak berat untuk memberikan kepadanya ganti rugi tersebut, segera ya kasih ganti rugi agar nanti tidak ada pertanggungjawaban lagi di akhirat, ya. Tapi kalau misalnya minta ganti ruginya tidak masuk akal, ya lebih baik kita meminta pertanggungjawaban kita biarkan saja dia melakukan seperti itu, kita tidak bisa melakukan atau mengganti rugi karena memang tidak masuk akal. Kemudian kita banyak melakukan amal-amal kebaikan. Banyak melakukan amal-amal kebaikan, mudah-mudahan amal-amal kebaikan yang ada bisa menutup keburukan-keburukan yang kita lakukan tersebut. Ya, demikian Allah Ta'ala alam. Maaf, tadi saya mute ya. Ada pertanyaan tadi melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Bagaimana orang tua kandung kita yang melakukan keburukan dan bagaimana cara kita berbaktinya, Ustaz? Bagaimana? Bagaimana kita cara berbakti kepada orang tua tapi orang tua kita itu pun melakukan keburukan. Terus? Ya. Ini pertanyaan melanjutkan pertanyaan sebelumnya, Ustaz. Bagaimana orang tua kandung kita yang melakukan keburukan? Terus bagaimana cara kita tetap berbakti, Ustaz? Ya, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ini pertanyaan terakhir ya. Karena sudah jam 2. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ketika orang tua melakukan keburukan, seburuk apapun perbuatannya, tidak menggugurkan kewajiban kita untuk berbakti kepadanya. Saya ulangi, ketika orang tua kita, orang tua kandung kita melakukan keburukan, seburuk apapun keburukan itu, keburukannya tidak menggugurkan kewajiban kita untuk berbakti kepadanya. Ya, dan ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, sesuatu yang tidak ada ilmunya sama sekali pada hal tersebut, ya, ma laysa laka bihi 'ilm, kamu tidak tahu tentang itu karena memang kesyirikan itu semuanya tidak berdasarkan ilmu. Fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap gauli
tetap pergauli keduanya dengan baik. Jadi cara berbakti kepada orang tua yang melakukan keburukan adalah dengan membahagiakan dia dengan cara-cara yang dibolehkan. Bergaul dengan dia dengan cara yang baik. Berusaha untuk membahagiakan hati dia dengan cara-cara yang dibolehkan oleh syariat. Tapi kalau dia misalnya memerintahkan kepada kita melakukan kemaksiatan untuk membahagiakan dia, maka kita tidak boleh melakukannya. Makanya ada sebagian ulama mengatakan tidak mentaati orang tua belum tentu menjadi kedurhakaan. Saya ulangi, tidak mentaati orang tua belum tentu menjadi kedurhakaan. Karena bisa jadi orang tua memerintahkan kepada kita melakukan kemaksiatan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh kita taat kepada seorang makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an tadi dikatakan fala tuti'huma. Jangan taati keduanya. Di sisi lain wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya dengan cara yang baik, ya. Jadi tidak taat belum tentu durhaka. Makanya ya untuk berbakti kepada orang tua kita yang melakukan keburukan, caranya adalah dengan bergaul dengan dia dengan cara yang baik dan berusaha untuk membahagiakan dia dengan cara yang sesuai dengan syariat. Kemudian di ayat tadi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, di situ Allah katakan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan. Dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akbarul kabair asyirku billah. Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah. Kalau orang tua memaksa kita melakukan dosa besar ini yang paling buruk ya, kita tetap wajib taat. Apalagi apabila kezalimannya di bawah kesyirikan. Kita tetap wajib berbakti kepada dia, ya. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, sudah pertanyaan terakhir Ustaz. Bisa kita tutup saja Ustaz ya. Jazakallahu khair Ustaz atas materinya. Ya, terima kasih banyak kepada Ustaz Mustafa Adarini beserta tim yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, khususnya BDI dan dari PT Donggi Snoro LNG untuk bisa mengikuti kajian bersama Ustaz. Terima kasih banyak juga kepada para jamaah yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti kajian ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kami mohon maaf karena mungkin tidak semua pertanyaan yang diajukan lewat chat bisa kami sampaikan semua, mengingat terbatasnya waktu. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam kajian-kajian berikutnya. Baiklah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kajian ini telah berlangsung dengan baik dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Hayakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.